Waktu itu aku sempat gak tahu karena kan keseimbangan aku mengurang, terus di daya ingat aku juga lemah, jadi aku gak tahu. Dan ketika aku dibawa ke dokter, ibu cuma bilang itu sakit biasa karena nutup-nutupin doang biar aku nggak panik gitu lah istilahnya. Jadi waktu itu didiagnosa kanker itu di usia 5 tahun. Jadi belum terlalu mengingat saat itu. Dan emang untuk daya ingat dan motorik lemah. Jadi waktu itu kita cuman menguatkan Restu nggak apa-apa kok, Restu cuman sakit biasa, Restu bukan. Jadi aku kok sering ditusuk-tusuk sih, aku sering apa kan jarum gitu kan, sering dia bersahabat dengan jarum suntik di gitu, sering diambil darah buat cek darah gitu. Aku kenapa sih Bu? Nggak apa-apa, Restu sehat gitu. Cuman ada monster di badan Restu yang harus itu diserang, dibunuh gitu, monster jahat gitu. Jadi ke anak-anak seperti termasuk jenis yang langka, pineal tumor yang bandel, satu banding berapa gitu dokter itu waktu itu. Mukjizat lah dari Allah, Restu bisa melewati semua itu karena ada masa waktu itu Restu kritis juga, sempat kritis 3 hari ya, masa paliatif, dan dia harus mengkonsumsi morfin untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadi dia pendarahan di kantong kemih. Awalnya sempat kemas, sempat apa ya kayak nggak kayak kayak deg-degan, cemas, kecewa, ada gitu. Di umur 11 tahun, 70 kain yang diciptakan, alhamdulillah. Dia nggak sekolah dari 5 tahun itu, dia sempat sekolah TKB, jadi udah bisa baca dan menulis. Nah, untuk pertama kali dia mau masuk SD, dia langsung pengobatan, jadi nggak sempat meneruskan sekolahnya. Dan 7 tahun kemudian dia dinyatakan sembuh sama dokter, dan dia tidak punya ijazah gitu saat itu karena dia nggak sekolah formal. Nah, saya bilang sama dokternya, dok, ini mau bagaimana, dia nggak punya ijazah. Dokter yang menangani Restu waktu itu, dokter bilang sukses tidak harus punya ijazah. Jadi berikan keterampilan, sekolah keterampilan buat Restu. Dan akhirnya kita menemukan rumah batik Palbatu di Tebet. Awalnya kita cuma iseng dengan kondisi Restu yang saat itu motorik lemah, daya ingat lemah, tidak belum normal lah gitu. Kita awalnya cuma iseng ke sana untuk mengisi waktu luang Restu karena nggak sekolah, dan ternyata membatik itu menjadi terapi bonus buat kita. Waktu itu Restu ngaji, saya panggil guru ngaji ya, sampai angkat tangan ke rumah. Tapi setelah membatik, dia ngajinya itu dari yang tidak menghafal, dia hafal doa sholat hafal, lafaz azan dia jadi yang suka azan di masjid untuk sholat maghrib di masjid RW, masjid besar kita di tempat tinggal kita gitu waktu itu. Jadi kita bersyukur membatik selama 3 bulan dia bisa seperti itu. Padahal kadang dia kalau disuruh ke warung 3 item sudah lupa. Suruh beli gula dapatnya beras, suruh beli tolak angin dapatnya antimo. Kadang bahkan tidak dapat apa-apa gitu. Dan untuk motoriknya, melompat pun nggak bisa, kanan kiri membedakan kanan sama kiri nggak bisa, makan sendiri nggak bisa, aktivitas di kamar mandi dia selalu dibantu. Tapi setelah membatik semuanya bisa sampai sekarang. Jadi dokter pernah bilang seperti ini, ibu, saya sebagai dokternya tidak tahu sampai kapan usia anak ibu. Jangan mentang-mentang kanker, oh usianya pendek, tidak. Ibu tidak selalu mendampingi anak ibu. Berikan pendidikan, berikan keterampilan buat bekal dia hidup. Ibu, siapa tahu ibu duluan yang dipanggil sama Tuhan, kita nggak tahu. Jadi dia mempunyai bekal hidup, dia bisa mandiri. Nah dari situ saya berpikir, oh iya, dan kita sedang merintis ini batik untuk masa depan. Rasanya tuh kayak sebenarnya emang kayak
Kan kebanyakan tuh kan kalau misalnya anak-anak tuh kan dia tuh kalau misalnya aku nggak banyak ada yang nggak mau ada yang temenan sama aku kayak terus tuh ini sakit ini karena kan ya dibully. Terus semenjak ada batik dulu tuh kan di batik ramai banyak orang, ada banyak difabel juga karena kan di sana pesu sama tulian ya. Nah di situ juga banyak, jadi akhirnya senang di situ juga. Merasa mempunyai teman diterima. Jadi di sana ada difabel juga, tunarungu yang membatik. Jadi disitulah berkumpul merasa punya kita senasib lah gitu. Dan alhamdulillah itu terus tuh sekarang kalau dibully masih mending aku dong, aku udah bisa ngasih duit orang tua, kamu masih minta sama orang tua gitu. Jadi percaya dirinya tuh menceritakan tentang otak. Jadi Kak Restu selalu menuangkan apa yang dia sakitnya di kainnya tentang anak-anak. Dia anak-anak juga stickman, menceritakan tentang para pejuang kanker. Dan ini otak tentang sakit ya dia. Tapi ini bukan sesuatu yang mengerikan. Otak ini berarti mengendali akal dan pikiran. Dan ini sebagai dia kan kankernya kanker batang otak. Jadi ini melambangkan batang-batang otak dan ini sebagai urat-urat saraf-saraf yang ada di dalam otak tersebut. Terus bersemangat, jangan menyerah. Nah, dan jangan lupa kalau kalian tuh masih punya mimpi yang harus kalian kejar. Kalian nggak boleh terbatas karena kalian punya penyakit. Kalian harus tetap semangat dan percaya kalau kalian bisa. Alina sih dapat anak yang satu udah dari lahir ya. Jadi dari lahir tuh udah ada tumor. Cuman kita baru tahu jenisnya itu ganas itu di usia 3 bulan. Jadi setelah dia operasi, biopsi, baru kita tahu dia ini. Jadi di usia 3 bulan itu sudah menjalani operasi besar ya. Kalau ini karena tumornya bentuknya besar dan juga lokasinya kata dokternya bisa diambil sih. Dari 3 bulan itu dari hasil biopsi ternyata ganas. Jadi di usia 6 bulan kita udah jalanin kemoterapi. Kalau awal mula kan sebenarnya dia dari watercolor dulu ya. Waktu itu pernah ikut watercolor, terus pernah ikut pameran juga untuk watercolornya. Terus habis itu ada tawaran dari Pak Hari, Rumah Batik Palbatu untuk dapat beasiswa belajar membatik. Tapi waktu itu ya saya juga nggak langsung mengiyakan, tapi mau ngajak Alina dulu nih. Alina mau nggak lihat dulu prosesnya, terus lihat dulu gimana caranya. Setelah dia udah lihat dan dia setuju ya akhirnya kita ikutin dan terus sampai hari ini. Watercolornya di usia 4 tahun, batiknya di usia 5 tahun. Dulu kan ada tumor di mulut, jadi dia nggak bisa ngomong. Sampai usia 3 tahun tuh dia nggak bisa ngomong karena tumornya di dalam mulut. Jadi ada interaksi yang dia lakukan selama membatik dengan teman-teman di sana, terus juga dengan tutornya, dengan orang-orang yang baru ya. Jadi menambah pengalaman dia juga untuk berinteraksi, berkomunikasi gitu. Karena ini proses mewarnai, dia kan lebih suka di proses mewarnai nih, mencampur warna, melihat warna-warna cerah gitu. Itu juga menambah dia imajinasi dia. Akhirnya mengasah otaknya karena dia juga sering kejang nih. Masih suka kejang karena ada gangguan di syaraf kepala. Karena waktu itu tumornya juga dekat dengan batang otak. Jadi ini juga melatih dia untuk mengasah ininya ya, syaraf-syaraf di kepalanya. Dan alhamdulillah udah 2 bulan ini dia udah bebas kejang nih. Semoga nanti selanjutnya secara bertahap ininya juga bisa, kejangnya juga bisa hilang. Ya benar, secara psikologis dan sosial dan juga di kesehatan, karena dengan hati gembira, saya yakin banget ya itu juga menambah kesehatan di dalam tubuh kita ya. Semangat ya teman-teman, kita pasti bisa sembuh. Hampir 10 tahun lebih saya berkegiatan batik dan saya
menekuni batik dengan melibatkan teman-teman pejuang kanker adalah dari tahun 2019. Kebetulan anak-anak murid saya juga hari ini pameran di sini, jadi saya sangat tertarik untuk hadir di acara seperti ini. Jadi salah satu kegiatan saya memberikan terapi kepada teman-teman pejuang kanker agar mereka mengisi kegiatannya juga lebih positif, yaitu dengan membatik. Dan salah satunya dulu ada namanya Restu, sampai sekarang juga berkegiatan di Rumah Batik Palbatu. Dilanjutkan lagi ada namanya Alena, hari ini pameran. Alena salah satu murid saya juga yang memang berkegiatan di Rumah Batik Palbatu, dan dia punya karya-karya yang cukup menarik di usianya masih muda. Ya, itulah harapan saya, bahwa dari yang muda ikut melestarikan tapi juga menjadi bagian dari kesehatan mereka juga. Ya, ini harus lebih banyak digaungkan. Ternyata banyak teman-teman sekali di sana yang mungkin membutuhkan sebuah kegiatan yang positif sekaligus menjadi terapi ya. Jadi dia juga nggak jenuh dengan kegiatan rutin, yaitu berobat atau biasa kemanapun. Kegiatannya selalu bicara tentang bagaimana dia harus sehat. Tapi satu hal yang mungkin perlu kita juga berikan kepada mereka adalah pembelajaran, pengertian atau bagaimana sih batik itu dibuat ikut melestarikan tapi juga menjadi terapi buat dia. Dan ini punya positif. Sekaligus juga saya mengajak kepada teman-teman atau pejuang kanker, ini juga ada nilai ekonominya, sehingga karya-karya ini juga bisa dinikmati oleh orang lain dan sekaligus juga menjadi sebuah penghargaan dan membangun percaya diri kepada anak tersebut. Ya itu tadi, ada rasa percaya dirinya masih terbangun. Yang kedua, ada rasa semangat baru. Ini perlu sekali dan penting sekali untuk membangun sebuah semangat. Dan ini juga menjadi sebuah terobosan juga bahwa kita dengan salah satunya diwariskan batik oleh nenek moyang kita, ternyata menjadi bagian yang bisa juga menjadi terapi. Ini penting sekali.